Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau belajar bareng tentang trade finance. Anggota kelompok kami ada Arik Akbar, Bintang, Frisa, Intan, saya, Mia, terus Marcella, Syifa, sama Himawan. Next. Nah, yang kita bahas kali ini tuh ada 4 bab, yaitu tentang trade finance, apa aja sih produk-produknya. Nah, terus ada payment method, yaitu tata cara pembayaran dan persyaratan dari trade finance itu sendiri. Jadi bayarnya pakai apa aja. Terus yang ketiga itu ada trade finance export, dan keempat ada trade finance import. Next. Trade finance itu apa sih? Jadi trade finance itu fasilitas yang diberikan untuk membiayai kegiatan perdagangan debitur yang berkaitan dengan transaksi perdagangan luar negeri, yaitu ekspor dan impor, dan juga dalam negeri, yaitu jual beli. Next. Nah, ini adalah ilustrasi dari trade finance. Apa sih kegunaan trade finance itu? Jadi trade finance itu menjadi jembatan buat eksportir sama importir. Jadi mereka itu bisa melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan aman tanpa ada ketakutan jika barangnya bisa diterima ataupun barangnya tidak dapat diterima, terus uangnya dibayar ataupun tidak dapat dibayar. Next. Nah, ini adalah keuntungan dari trade finance, itu meningkatkan efisiensi pengolahan modal kerja debitur melalui penyediaan fasilitas pembiayaan piutang dagang, terus ada persediaan barang jadi atau bahan baku, dan juga fasilitas penundaan pembayaran kewajiban dalam perdagangan. Terus dapat mengendalikan risiko-risiko yang terkait dengan transaksi perdagangan debitur. Terus ada menyediakan alternatif pembiayaan dengan struktur biaya yang lebih kompetitif bagi debitur dibandingkan dengan menggunakan fasilitas kredit konvensional. Nah, terus dapat juga meningkatkan kredibilitas debitur terhadap counterparty. Jadi counterparty itu apa sih? Counterparty itu pihak importir jika kita eksportir. Jadi pihak lawan kita. Nah, terus yang selanjutnya itu dapat menunjang kelancaran arus pembayaran transaksi debitur. Next. Di sini ada syarat-syarat dari advantage trade finance. Yang pertama adalah dokumen legalitas pemohonan, kedua adalah dokumen legalitas usaha, yang ketiga adalah usaha telah berjalan minimal 2 tahun, yang terakhir ada underlying transaction yang dibuktikan dengan penyerahan seperangkat dokumen tertentu oleh debitur, antara lain wesel, invoice, surat sanggup, surat trust receipt, dokumen pengapalan, LC, atau SKBDN, dan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh bank. Yang kedua adalah payment method. Payment method yang ada pada trade finance, yang pertama ada consignment, open account, document collection, letter of credit, dan cash in advance. Payment method dibagi menjadi 5. Yang pertama ada consignment. Consignment dalam perdagangan internasional adalah variasi rekening terbuka di mana pembayaran dikirim ke eksportir hanya setelah barang telah dijual oleh distributor asing ke konsumen akhir. Transaksi consignment internasional didasarkan pada pengaturan kontrak di mana distributor asing menerima, mengelola, dan menjual barang untuk eksportir yang memegang hak milik atas barang tersebut sampai barang tersebut dijual jelas. Mengekspor secara consignment
sangat beresiko karena eksportir tidak menjamin pembayaran apapun dan barangnya berada di luar negeri di tangan distributor atau agen independen. Yang kedua adalah open account. Open account adalah transaksi di mana barang dikirim dan dikirim sebelum pembayaran jatuh tempo, yang dalam penjualan internasional biasanya dalam 30, 60, atau 90 hari. Pembayaran ini adalah salah satu opsi yang paling menguntungkan bagi importir dalam hal arus kas dan biaya. Tetapi akibatnya merupakan salah satu opsi resiko tertinggi bagi eksportir. Yang kedua adalah letter of credit. Adalah salah satu instrumen paling aman yang tersedia untuk perdagangan internasional. Letter of credit adalah komitmen bank atas nama pembeli bahwa pembayaran akan dilakukan kepada eksportir dengan ketentuan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam LC telah dipenuhi sebagaimana diverifikasi melalui penyajian semua dokumen yang diperlukan. Letter of credit melindungi pembeli karena tidak ada kewajiban membayar yang ditimbul hingga barang dikirim sesuai yang dijanjikan. Yang keempat adalah dokumen collection. Dokumen collection adalah transaksi di mana eksportir mempercayakan pembayaran untuk penjualan ke banknya, yang mengirim dokumen yang dibutuhkan pembeli ke bank importir. Dengan instrumen ini, melepaskan dokumen ke pembeli untuk pembayaran. Dana diterima dari importir dan dikirim ke importir melalui bank yang terlibat dalam pengumpulan dengan imbalan dokumen tersebut. Dokumen collection memberikan instruksi yang menjelaskan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengalihan hak atas barang, meskipun bank bertindak sebagai fasilitasi untuk klien mereka. Dokumen collection tidak menawarkan proses verifikasi dan bantuan terbatas jika tidak ada pembayaran. Dokumen collection umumnya lebih murah daripada letter of credit. Yang terakhir ada cash in advance. Dengan syarat pembayaran cash in advance, eksportir dapat terhindar dari risiko kredit karena pembayaran diterima sebelum barang dikirim. Namun, meminta pembayaran di muka adalah pilihan yang paling tidak menarik bagi pembeli. Karena hal itu menciptakan arus kas yang tidak menguntungkan. Pembeli asing juga khawatir bahwa barang tidak dapat dikirim jika pembayaran dilakukan di muka. Selanjutnya ada trade finance export. Jadi trade finance export ini ada dua, yaitu pre-shipment financing dan post-shipment financing. Pertama saya akan menjelaskan pre-shipment financing, yaitu pembiayaan diberikan kepada nasabah mulai dari membeli bahan baku, memproduksi sampai menghafalkan barang. Ini fokus dari pembiayaan untuk pembiayaan kegiatan produksi. Sedangkan risiko dari pembiayaan ini adalah kemungkinan kegagalan dalam proses produksi. Kemudian pre-shipment financing itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama import for export purpose, yang kedua export working capital, dan yang ketiga transaksional dan non-transaksional. Import for export purpose itu jenis pembiayaan yang diberi kepada eksportir yang melakukan kegiatan impor bahan baku yang digunakan untuk kepentingan ekspor. Selanjutnya export working capital. Itu adalah pembiayaan modal kerja ekspor working capital yang memungkinkan eksportir untuk membeli barang dan jasa mereka untuk mendukung penjualan ekspor mereka. Lebih khususnya lagi, fasilitas export working capital yang diberikan oleh pemberi pinjaman komersial menyediakan sarana bagi usaha kecil dan menengah atau UKM internal yang kurang memadai. Likuiditas untuk
memproses dan memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi pemesanan ekspor dan memperluas akun terbuka, persyaratan untuk pembelian asing mereka. Pembiayaan ekspor working capital juga membantu eksportir barang konsinyasi memiliki akses pembiayaan dan kredit sambil menunggu pembayaran dari distributor asing. Dana ekspor working capital biasanya digunakan untuk membiayai 3 bidang yang berbeda. Yang pertama bahan, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga inventaris. Tetapi mereka juga dapat digunakan untuk membiayai piutang yang dihasilkan dari penjualan ekspor tersebut, atau standby letter of credit yang digunakan sebagai kinerja obligasi atau jaminan pembayaran ke luar negeri pembeli. Pesanan ekspor besar yang tidak terduga atau banyak pesanan ekspor tambahan dapat dilakukan tuntutan yang menantang atas modal kerja. Pembiayaan ekspor working capital yang umumnya dijamin dengan jaminan pribadi, aset, atau piutang bernilai tinggi, membantu meringankan dan menstabilkan masalah arus kas eksportir, sementara mereka memenuhi penjualan ekspor dan tumbuh bersaing di pasar global. Dan yang terakhir ada transaksional dan non-transaksional. Transaksional itu kebutuhan modal kerja berdasarkan kebutuhan modal satu siklus usaha bisnis. Yang kedua, non-transaksional, yaitu perhitungan modal kerja berdasarkan historical ekspor dan 1 tahun proyeksi ekspor dengan mempertimbangkan siklus perdagangan eksportir. Selanjutnya ada postshipment financing. Postshipment financing merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah barang dikirim sampai pembayaran tagihan atau atas ekspor. Fokusnya adalah untuk immediate payment, jadi eksportir tidak harus menunggu lama pembayaran dari importir. Namun, pembiayaan ini memiliki resiko, di antara lain buyer atau issuing bank yang bermasalah dalam pembayaran, resiko stabilitas negara importir, dan resiko ketidaksesuaian dokumen. Dalam pembiayaan ini terdapat 5, antara lain yaitu negotiating, discounting, forwarding, factoring, dan bank accept. Pertama itu export receivable negotiation, yaitu pengambil alian atau pembelian vessel atau tagihan atau dokumen ekspor atas dasar LC. Yang kedua, export receivable discounting yang merupakan pembayaran atau pembiayaan atas piutang ekspor sebelum jatuh tempo. Ketiga, forfeiting yang merupakan penyediaan dana oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain atau eksportir dengan membeli barang-barang yang telah dijual sebelumnya oleh klien atau eksportir kepada pelanggan, tetapi klien belum menerima pembayarannya. Biasanya, importir akan memperoleh kredit sampai jangka waktu 7 tahun mendatang. Selanjutnya ada factoring yang merupakan penjualan piutang dagang eksportir kepada perusahaan factoring untuk mendapatkan uang tunai dengan cara membayar komisi tertentu. Biasanya eksportir akan menerima pembayaran 70-85%. Yang terakhir ada banker accept, merupakan instrumen akseptasi yang dilakukan oleh bank atas suatu penarikan vessel suatu usance LC. Yang keempat ada trade finance import atau pembiayaan impor. Sederhananya itu mendanai kesenjangan antara menerima barang dan mengirim pembayaran. Selain itu, ini biasanya dilihat sebagai jenis pembiayaan jangka pendek dan disediakan oleh pihak ketiga. Uniknya, kebutuhan pembiayaan impor ini muncul karena kesulitan yang dihadapi bisnis ketika berdagang di luar negeri sendirian dan juga ketika importir menjajaki opsi keuangan yang berbeda. Penerapan pembiayaan impor ini telah membantu mendorong dan memang membentuk dunia perdagangan seperti yang kita kenal sekarang. Tingkat resiko dan jumlah variabel bergerak yang terlibat dalam perdagangan luar negeri itu selalu ada, namun penerapan instrumen keuangan impor tentu dapat membantu untuk melindungi bisnis. Next. Ini ada metode-metode pembayaran dari trade finance impor. Yang pertama itu ada bank guarantees. Bank guarantees ini jaminan dari bank yang menyatakan kelayakan kredit pembeli.
Mereka melakukan ini dengan menawarkan untuk memenuhi kewajiban keuangan pembeli dalam skenario mereka tidak bisa melakukannya. Terus yang kedua ada usance letter of credit dan standby letter of credit. Kalau usance letter of credit ini diterapkan dalam transaksi pembayaran dari pembeli dapat ditangguhkan atau ditunda. Ini memberi pembeli lebih banyak waktu untuk memeriksa dan menjual barang mereka. Kalau standby letter of credit ini diterapkan dalam transaksi yang memungkinkan penjual barang untuk merasa tenang seputar pembayaran, karena ini adalah jaminan pembayaran yang dilakukan oleh bank. Ini biasanya dilihat sebagai pilihan terakhir, tetapi mencegah risiko non-pembayaran dalam transaksi. Terus ada invoice finance. Invoice finance ini metode pembiayaan yang melibatkan penjualan atau pergeseran kewajiban piutang akun mereka. Contohnya itu sebuah perusahaan menjual barang mereka kepada konsumen A. Mereka memberikan persyaratan pembayaran 90 hari pada transaksi. Namun dengan membiayai faktur yang beredar, itu memungkinkan akses ke dana ini sebelumnya. Pihak ketiga ini biasanya perusahaan invoice finance akan membeli atau berkomitmen pada faktur, membayar harga diskon untuk mereka mengambil biaya dari transaksi. Yang keempat ada asset backed facilities atau fasilitas beragun aset atau pinjaman berbasis aset adalah keuangan bisnis yang mengamankan pinjaman dengan agunan atau aset mereka. Pinjaman berbasis aset ini dijamin oleh banyak hal. Di antaranya itu ada inventory, account receivable, equipment, buildings, or any other asset on the balance sheet of the business. Next. Indonesian Export Financing Institution itu dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dan disebutkan bahwa lembaga ini adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong kegiatan ekspor nasional. Next. Di sini ada produk trade finance of LPEI. Financing yang pertama itu ada buyer's credit. Ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada importer dalam rangka meningkatkan ekspor. Yang kedua, ada export investment credit. Pembiayaan yang diberikan kepada eksportir untuk membiayai investasi dan meningkatkan kapasitas produksi kegiatannya. Yang ketiga, ada export working capital credit atau KMKE. Itu pembiayaan yang diberikan berdasarkan kebutuhan modal kerja eksportir. Yang keempat, ada financing of the import letter of credit. Ini merupakan pembiayaan atas kewajiban SKBDN yang diterbitkan bank pelaksana dalam rangka pembelian bahan baku. Yang kelima, ada usance of import letter of credit. Ini pembiayaan yang diberikan untuk menerbitkan LC dalam rangka pengadaan bahan baku untuk mendukung kegiatan ekspor. Yang keenam, ada usance of standby letter of credit atau SBLC. Ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dalam bentuk jaminan. Yang ketujuh, ada export bill. Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk pengambil alihan tagihan ekspor barang maupun jasa secara diskonto. Yang ke-8, ada trust receipt. Merupakan pembiayaan untuk mengeluarkan bahan baku yang diimpor, untuk kemudian diproses dan dijual. Dan yang terakhir, ada warehouse receipt financing, yang artinya adalah pembiayaan modal kerja yang pelaksanaannya dikenakan dengan nilai barang eksportir yang ada di gudang. Next. Kemudian di sini ada produk syariah dari LPEI. Jadi itu ada syariah debt factoring atau anjak hutang syariah. Jadi anjak hutang syariah itu pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Nah, dalam hal ini tuh nasabah eksportir yang berhutang kepada pihak issuing bank mengalihkan hutangnya kepada divisi Syariah Indonesia Exim Bank. Nah, terus yang kedua itu ada Syariah Export Investment Financing atau pembiayaan investasi ekspor syariah. Nah, pembiayaan ini tuh berdasarkan kebutuhan investasi eksportir dengan menggunakan prinsip syariah, yaitu sistem bagi hasil. Nah, terus kemudian ada financing of syariah impor LC, jadi itu pembiayaan LC impor syariah. Nah, produk ini tuh
dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dan wakalah yang diberikan Divisi Syariah Indonesia Exim Bank. Nah, terus yang keempat itu ada modal kerja ekspor syariah atau MKE. Nah, jadi itu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Indonesia Exim Bank berdasarkan kebutuhan modal kerja eksportir dalam rangka ekspor dengan menggunakan prinsip syariah. Next. Selanjutnya ada garansi atau penjaminan. Penjaminan itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penjaminan kredit modal kerja ekspor atau KMKE. Fasilitas penjaminan yang diberikan oleh Indonesia Exim Bank sebagai penjamin kepada bank umum sebagai terjamin atas risiko tidak terpenuhinya kewajiban keuangan oleh eksportir yang menerima KMKE dari bank umum tersebut. Yang kedua ada penjaminan LC impor, fasilitas dalam bentuk penjaminan atas LC yang diterbitkan oleh bank lain atas permintaan nasabah atau eksportir untuk pengadaan bahan baku, suku cadang atau mesin dalam rangka kegiatan ekspor barang dan jasa. Next. Nanti itu ada asuransi, produk yang memberikan perlindungan bagi eksportir Indonesia maupun investor Indonesia di luar negeri dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh risiko komersial maupun risiko politik. Asuransi ini meliputi ada dari 4 bagian. Yang pertama ada asuransi atas risiko kegagalan ekspor, kedua asuransi atas risiko kegagalan pembayaran, ketiga asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri, yang terakhir ada asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor. Nah, setelah itu ada jasa konsultasi. Untuk jasa konsultasi ini, Indonesia Exim Bank menyediakan jasa konsultasi berupa 1. Pelatihan dan penyediaan informasi trade finance, kedua, technical assistance. Nah, kemudian ini ada contoh produk trade finance dari Mandiri Bank. Nah, itu yang next. Yang pertama itu ada ekspor. Nah, di ekspor itu ada 3 Outlook Documentary Collection, ada Letter of Credit Confirmation, terus sama Letter of Credit Advising. Nah, Outlook Documentary Collection itu layanan meneruskan dokumen terkait pengiriman barang selaku eksportir atau penjual untuk ditagihkan pembayarannya kepada bank importir. Nah, terus untuk Letter of Credit Confirmation itu layanan dalam pemberitahuan LC, terbit ataupun amandemen LC kepada penerima LC atau importir. Terus untuk Letter of Credit Advising itu layanan Bank Mandiri yang menjamin sebagai pembayaran pertama atas LC yang diterbitkan oleh bank lain. Next. Nah, terus untuk impor, untuk jasa impor, untuk produk impornya itu ada inward documentary collection, ada penerbitan letter of credit, ada banker acceptance, sama shipping guarantee. Nah, terus yang pertama itu inward documentary collection, itu layanan yang merupakan jasa penagihan dokumen terkait pengiriman barang kepada importir. Nah, dalam perdagangan impor atau domestik sesuai dengan instruksi bank pengirim dokumen. Terus untuk banker acceptance atau inward documentary collection itu layanan yang merupakan pemberian janji bank untuk membayar dokumen berjangka pada saat jatuh tempo atas inward documentary collection dengan jenis penyerahan dokumen yaitu dokumen agent acceptance atau DA. Nah, terus untuk penerbitan letter of credit itu layanan janji tertulis yang diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bersifat tidak dapat dibatalkan sepihak kepada supplier di luar negeri bila supplier tersebut dapat mempresentasikan dokumen yang sesuai dengan letter of credit yang diterbitkan. Terus untuk shipping guarantee itu ada layanan percepatan pengeluaran barang di pelabuhan tanpa presentasi dokumen pengapalan. Next.
Selanjutnya ada value chain dari Mandiri Supplier Financing dan Mandiri Distributor Financing. Yang pertama itu ada produk Mandiri Supplier Financing yang merupakan layanan pengambil alihan tagihan supplier tanpa hak regres yang bertujuan agar supplier dapat menerima pembayaran dipercepat sebelum jatuh tempo invoice. Transaksi ini dapat diakses secara online atau web oleh supplier dan buyer dalam rangka kemudahan pemantauan dokumen dan pembayaran tagihan secara cepat, mudah, dan aman. Apabila kalian ingin menggunakan Mandiri Supplier Financing ini, ada beberapa benefit di mana bagi prinsipal atau buyer meningkatkan network dan loyalitas supplier dan memberikan kemudahan pembayaran, rekonsiliasi, dan reporting. Nah, bagi supplier itu memperbaiki cash flow, memperpendek receivable aging, dan meningkatkan volume usaha dan kinerja supplier. Untuk produk Mandiri Distributor Financing merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada distributor dari prinsipal yang telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan bank untuk pembiayaan atau penangguhan pembayaran atas tagihan yang ditimbulkan, sehubung dengan pembelian atau pendistribusian produk atau jasa dari prinsipal. Transaksi ini dapat dilakukan juga secara online atau web oleh prinsipal dan distributor dalam rangka pemantauan dokumen, pembayaran tagihan dengan dana, giro maupun fasilitas pembiayaan, serta kemudahan penggunaan pembiayaan, dan pelunasan fasilitas secara tepat, cepat, mudah, dan aman. Mandiri Distributor Financing ini memiliki beberapa manfaat bagi prinsipal. Yang pertama itu memberikan kecepatan dan kemudahan pembayaran. Kedua, meningkatkan volume dan usaha dan loyalitas distributor. Dan terakhir itu ada memberikan kemudahan pembayaran, rekonsiliasi, dan reporting. Bagi distributor, manfaat yang dihasilkan merupakan memperkuat cash flow dan mendukung perkembangan usaha, memperpendek receivable aging, dan mendapatkan pembiayaan dengan pricing yang kompetitif, persyaratan dan proses pembiayaan yang cepat dan mudah. Jadi kesimpulannya kita kan mengambil dua contoh dari produk jasa perbankan dan non perbankan. Kenapa kita memilih LPEI sebagai produk non bank? Karena LPEI itu kegiatan pembiayaan yang khusus untuk ekspor Indonesia. Nah, LPEI itu khusus untuk jangka menengah dan jangka panjang. Nah, untuk non bank atau bank mandiri yang kita ambil itu lebih ke pembiayaan ekspor impor di jangka pendek. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.